Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua hari ini selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman ya. Oke, kalian pasti bertanya-tanya ya teman-teman ya, kenapa kok ada hackathon lagi ya di tahun 2023 ini? Kenapa kok ada hackathon kedua atau quarter 2 di tahun 2023? Oke, di sini ada beberapa alasannya ya teman-teman ya. Kenapa Core Team kok mengadakan hackathon quarter 2 guys? Oke, mari kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, 8 alasan mengapa Core Team meluncurkan hackathon quarter kedua di tahun 2023 ini guys. Oke, di sini ada beberapa alasannya ya teman-teman ya. Tidak mungkin Core Team mengadakan hackathon quarter 2 di tahun 2023 ini kalau tidak ada alasannya ya teman-teman ya. Oke, kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, tim inti jaringan Pi telah meluncurkan hackathon baru untuk kuartal kedua tahun 2023 sebagai tanggapan atas permintaan dari Perintis. Tujuan dari hackathon ini adalah untuk menyediakan platform bagi pengembang untuk memamerkan aplikasi mereka, aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, dan proyek yang dibangun di jaringan Pi. Dengan demikian, tim inti bertujuan untuk membangun ekosistem yang komprehensif sebelum peluncuran mainnet. Oke guys, jadi di sini ada tujuannya ya teman-teman ya. Dan memang hackathon quarter kedua di tahun 2023 ini adalah permintaan dari Perintis atau pioner. Nah, ini masalahnya Perintis dari mana ini guys yang meminta hackathon lagi ya? Kayaknya kebanyakan para pioner ini meminta open mainnet deh daripada hackathon ya. Oke, kita lanjut aja ya. Alasan dibalik pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa blockchain Pi memiliki kasus penggunaan langsung untuk Perintis saat diluncurkan. Dengan mendorong pengembangan beragam aplikasi dan proyek, ekosistem akan menjadi lebih kuat dan menawarkan utilitas yang lebih besar bagi penggunanya. Sangat penting untuk memprioritaskan membangun ekosistem yang kuat daripada terburu-buru meluncurkan mainnet tanpa kasus penggunaan yang memadai untuk Perintis. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ini adalah oke, dari awal ya. Di sini keterangannya adalah memastikan bahwa blockchain Pi tidak memiliki masalah ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti pas open mainnet ini tidak ada masalah guys. Kemudian dengan mendorong pengembangan beragam aplikasi dan proyek, ekosistem akan menjadi lebih kuat. Nah ini ya, jadi ekosistem akan menjadi lebih kuat, kemudian menawarkan utilitas yang lebih besar bagi penggunanya. Nah ini poin-poinnya ya teman-teman ya. Kemudian sangat penting untuk memprioritaskan membangun ekosistem yang kuat daripada terburu-buru meluncurkan mainnet. Kemudian di sini ya poinnya ada lagi ini, ekosistem yang kuat ya. Kemudian daripada terburu-buru meluncurkan mainnet tanpa kasus penggunaan yang memadai untuk Perintis. Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian hackathon berfungsi sebagai katalis untuk inovasi dan kolaborasi dalam komunitas jaringan Pi. Ini mendorong Perintis dan pengembang untuk mengeksplorasi potensi blockchain Pi dan berkontribusi pada pertumbuhannya dengan memberikan kesempatan bagi Perintis untuk memamerkan karya mereka. Tim inti secara aktif melibatkan masyarakat dan membina ekosistem yang dinamis untuk kepentingan semua peserta. Oke ya. Kemudian di sini ada ya teman-teman ya, cuplikannya ini di akun Twitternya Pivolkan guys. Ini sudah kita bahas di video tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di bawahnya guys. Mengapa hackathon quarter 2 2023? Oke, berikut ada beberapa alasan utama untuk menyelenggarakan hackathon. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini menampilkan aplikasi, dApps dan proyek. Oke, hackathon menyediakan platform bagi para perintis untuk menampilkan aplikasi inovatif. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman pioner ya yang berpartisipasi di hackathon ini guys ya, teman-teman bisa nanti memberikan ide ya atau menampilkan ide aplikasi inovatif. Jadi terserah ya teman-teman ya, kalian mau membuat apa,
mau membuat marketplace ya, atau mau membuat game ya, atau apalah terserah ya teman-teman ya. Yang penting intinya bermanfaat untuk para. Kemudian aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya. Kemudian proyek yang dibangun di jaringan Pi. Ini membantu menunjukkan potensi dan keserbagunaan dari blockchain Pi. Oke. Kemudian yang kedua di sini adalah membangun ekosistem komprehensif. Dengan mendorong pengembangan sebagai aplikasi, dApps dan proyek, Hackathon berkontribusi untuk membangun ekosistem yang kuat dan komprehensif untuk jaringan Pi. Ini memastikan bahwa ada kasus penggunaan dan utilitas langsung untuk perintis setelah peluncuran mainnet. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah melibatkan komunitas. Hackathon memupuk keterlibatan aktif komunitas dengan mendorong para perintis untuk berpartisipasi dan menyumbangkan keterampilan, ide, dan keahlian mereka. Ini mempromosikan rasa kepemilikan dan kolaborasi dalam komunitas jaringan Pi. Oke guys, di sini yang ketiga adalah teman-teman pioner ya bisa mengembangkan atau menyumbangkan keterampilannya ya, idenya ya, kemudian keahliannya ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang memiliki keterampilan di bidang IT ya, yang bisa membuat aplikasi atau membuat game, teman-teman bisa menyalurkan ya teman-teman ya, menyumbangkan keterampilan tersebut ya. Ide-ide apa yang akan kalian sumbangkan ke Pi Network ini ya teman-teman ya, bisa kalian salurkan melalui Hackathon kuartal kedua ini guys. Oke, kemudian yang keempat di sini memelihara proyek yang menjanjikan. Oke, Hackathon memungkinkan tim inti untuk mengidentifikasi dan mendukung proyek dan aplikasi yang menjanjikan yang selaras dengan visi jaringan Pi. Dengan memelihara proyek ini, tim inti membantu mereka tumbuh dan mendapatkan daya tarik dalam komunitas. Oke. Kemudian di sini yang kelima, mengumpulkan umpan balik dan wawasan. Oke, mengorganisir hackathon sebelum peluncuran mainnet memberikan kesempatan untuk mengumpulkan umpan balik dan wawasan yang berharga dari para perintis. Umpan balik ini dapat digunakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan ekosistem jaringan Pi, memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengatasi potensi masalah atau tantangan apapun. Nah, ini ya teman-teman ya. Umpan balik ini ya teman-teman ya sangat penting untuk jaringan Pi ya teman-teman ya di sini. Kenapa sangat penting guys? Jadi core team ini menerima keluhan dari para pioner ya teman-teman ya. Apa saja yang menyebabkan jaringan Pi ini bermasalah ya teman-teman ya. Pokoknya apapun keluhannya ya teman-teman ya, masalahnya. Nah di sini core team menerima umpan balik guys, atau menerima komentar atau menerima saran ya, lebih enaknya ngomongnya. Oke, kemudian yang keenam, mempromosikan inovasi dan kolaborasi. Hackathon berfungsi sebagai katalis untuk inovasi, kreativitas, dan kolaborasi dalam komunitas jaringan Pi. Kemudian mempromosikan inovasi dan kolaborasi. Hackathon berfungsi sebagai katalis untuk inovasi, kreativitas, dan kolaborasi dalam komunitas jaringan Pi. Ini mendorong perintis dan pengembang untuk mengeksplorasi potensi blockchain Pi dan bekerja sama untuk membangun aplikasi dan proyek yang menarik. Oke ya. Jadi di sini tujuan dari hackathon ini juga untuk mempromosikan inovasi teman-teman pioner ya. Kemudian teman-teman pioner juga bisa berkolaborasi ya teman-teman ya. Entah itu berkolaborasi dalam proyek atau apapun ya teman-teman ya, bebas. Kemudian di sini yang ketujuh, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan melibatkan para perintis secara aktif dalam proses pengembangan melalui hackathon, tim inti dapat memastikan bahwa ekosistem jaringan Pi memenuhi beragam kebutuhan dan minat penggunanya. Hal ini mengarah pada peningkatan pengalaman pengguna setelah peluncuran mainnet. Oke ya. Jadi sangat penting sekali guys. Kemudian di sini yang terakhir guys, kesuksesan dan adopsi jangka panjang. Nah, ini guys, kesuksesan adopsi itu yang sangat penting ya teman-teman ya. Kripto ya teman-teman ya, kripto tanpa adanya adopsi ya dari komunitas ini tidak akan bisa sukses ya teman-teman ya.
Memprioritaskan pengembangan ekosistem yang kuat sebelum peluncuran mainnet, menetapkan fondasi untuk kesuksesan jangka panjang dan adopsi jaringan Pi. Dengan membangun kasus penggunaan langsung dan melibatkan komunitas, hackathon berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan jaringan secara keseluruhan. Nah, itu ya teman-teman ya. Kesuksesan dan adopsi jangka panjang. Nah, ini yang sangat diperlukan ya teman-teman ya. Bitcoin ya teman-teman ya tidak akan bisa sesukses sekarang ini tanpa adanya ya adopsi dari komunitas yang besar. Nah, itu yang perlu kita catat ya teman-teman ya. Itu yang sangat penting guys. Oke, kembali lagi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat pioner, jangan lupa dijaga frasa sandinya ya teman-teman ya. Hilang saja satu huruf dari frasa sandi kalian, kalian tidak akan bisa mengakses akun kalian guys. Kalian tidak akan bisa mengakses wallet kalian ya teman-teman ya. Jadi frasa sandi itu sangat penting karena itu adalah kunci dari wallet kalian. Oke teman-teman, itu aja dulu ya informasinya. Semoga teman-teman pioner tetap bersabar menunggu open mainnet ya teman-teman ya. Tidak mungkin core team mengadakan hackathon quarter 2 ini kalau tidak ada tujuannya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.